persiapan aja. In progress. Waduh, terlambat. Waduh. Telanjang. Nah, di sini lihat. Di yang kedua ini. Licik. Bukan cerdik ternyata. Licik ya. Jadi ya Alkitab menulisnya gitu. dengan cerdik, padahal bukan cerdik, tapi licik dan tepu gitu loh. Ya kan? Sekarang kita kembali ke literasinya ya. Ini enak nih belajar begini. Saya ingat di kelas waktu itu. Ya, udah lihat kan? Jadi kata arum itu kata yang sama untuk kata licik dan kata telanjang. Tapi Alkitab kita menulisnya dengan cerdik. Nah, ini. Saya search lagi. Maksudnya licik di sini atau penipu ini maksudnya adalah terhadap mangsanya ya? Ya, terhadap Hawa sebetulnya awalnya. Iya, terhadap maksudnya apapun juga yang dia lakukan itu dia bersifat licik gitu. Maksudnya liciknya itu bukan istilahnya seperti manusia ingin nipu manusia gitu, tapi dia karena kan kalau gini, kalau seandainya dia belum jatuh dalam dosa, kok ada licik gitu loh. Artinya itu dia dengan sifat kebinatangannya itu memang dia cara memangsanya itu dengan cara licik gitu maksudnya. Iya, iya bisa dikaitkan ke situ. Ya karena kan belum ada dosa, istilahnya belum ada pengertian atau pemahaman tipu menipu gitu loh. Ya, di mana sambungannya? Nah, ini kita kaji sambungan. Ya. Saya stop dulu ya. Sambungannya adalah saya buka. Kita udah dapat ya satu kata dengan dua makna yang berbeda. Yang pertama adalah cerdik, yang sebenarnya artinya adalah licik atau penipu. Nah, ini saya bilang, saya pernah kaji ini, tapi saya lupa di mana. Apa di kelas apa di mana, saya lupa kaji ini. Tapi kayaknya sama teman-teman juga saya pernah sampaikan bahwa kata licik itu, kata cerdik itu sebetulnya bukan kata yang tepat untuk ular. Kata yang tepat untuk ular itu adalah licik. Sama seperti iblis menipu Hawa gitu. Bahwa dia mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan mati. Bagaimana mungkin ular tahu kalau dia tidak mati gitu. Ketika Hawa makan buah itu. Nah, apa logikanya? Nah, di sini kan dibilang. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Ada kata pertanyaan di situ. Ada kata kalimat imperatif di situ kan. Ki amar Elohim lo tokhelu mikol ets hagan. Jadi pasti sebab ya kata ki itu bisa sebab atau pasti. Sebab firman Tuhan, firman Elohim, jangan kamu makan mikol ets hagan, buah di dalam taman ini. Bukan gitu. Dari mana kata bukannya? Dari hagan itu ada tanda nikut yang berubah. Gitu. Jadi kalau di bahasa Ibrani itu tidak ada tanda tanya, tetapi di perubahan nikut itu menandai pertanyaan gitu, kalimat imperatif gitu ya. Nah, lalu sahabat perempuan, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, apa kata perempuan? Fatomer ha'isah el hanahash. Nah, kata yang dipakai untuk ular, tadi kan pertanyaannya Pak Tom. Nah, perlu nggak kita buka literasinya tadi Pak Tom? Pak Tom? Boleh ya, nakhas ya. Oke, sekarang coba kita buka di
Saya buka dulu ya. Nah, ini Pak. Coba ke Indonesia kan aja. Ular kan? Nahas. Ya, ular kan? Atau bisa juga menebak ini, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Nahes. Nah, ini kata imperatif, kalimat imperatif juga. Ya, jadi kata nahas itu ular dalam wujud aslinya, ya memang ular, binatang ular gitu, bukan jelmaan. Karena kalau jelmaan dia akan berbeda dia. Seperti contohnya ular naga itu apa? Leviathan, ya kan? Kata Leviathan itu untuk ular naga, ular laut itu, monster laut. Tapi kata nahas di situ betul-betul ular. Nah, di ayat yang pertama itu dia sudah mengatakan tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Jadi justru dia membalik faktanya supaya merubah fokus Hawa. Tapi Hawa mengkonfirmasi apa yang Adam sampaikan. Karena Tuhan tidak pernah berfirman langsung kepada Hawa gitu. Maka ketika Hawa memakan buah itu tidak ada efek yang terjadi. Karena maklumat itu bukan disampaikan kepada Hawa, maklumat itu disampaikan kepada Adam. Jadi secara teknis hukum yang berlaku itu adalah ketika Adam mengkonfirmasi hukum tersebut. Nah, contohnya itu ketika Hawa memakan buah itu, coba kita lihat. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati, sekali-kali ya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam bahasa aslinya, Vayomer Hanakas el Haisha lo mot tamutun. Ya. Jadi kamu tidak akan benar-benar mati karena ular tahu Tuhan tidak akan mungkin membunuh Hawa. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti yang Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang kita bermain logika. Saya lemparkan pertanyaan ke teman-teman. Bagaimana mungkin ular bisa tahu bahwa pada saat Hawa memakan buah itu dia nggak akan mati gitu? Coba kita bermain logika nih. Kira-kira ya, kita interaktif ya. Halo? Ya bro. Coba saya minta pendapat teman-teman. Bagaimana mungkin ular bisa menyatakan demikian kepada Hawa, bahwa dia mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dia menekankan kata Tuhan itu, padahal Tuhan berkata, jangan kamu makan buahnya, karena pada waktu kamu memakan, nah, di ayat 2 kan dikatakan, lalu sahut perempuan itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Ya kan? Nah, coba kita lihat dalam bahasa aslinya. Umi peri haetz asher betoh hagan amar Elohim lo tochelu. Ya kan? Mi menu pelo tiku bofet temutun. Jadi tidak ada pengulangan kata pastilah kamu mati.
Yang ada nanti kamu mati. Padahal kata yang disampaikan kepada Adam itu, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu mati. Pastilah kamu mati gitu kan. Ada dua pernyataan. Jadi majasnya sudah berubah. Kalau yang pertama, majas yang Tuhan sampaikan kepada Adam itu majas tautoleja extremely. Jadi sesuatu yang ditegaskan gitu. Kalau kamu makan, pada waktu kamu makannya, kamu pasti mati gitu kan? Iya. Pasti mati. Jadi sesekali kamu tidak akan pastilah kamu mati. Tetapi ketika Hawa mengkonfirmasi, kata mati itu hanya diucapkan satu kali, temutun. Padahal ular sudah berkata, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dia membatalkan konfirmasi yang Tuhan katakan, tidak mungkin kamu mati gitu loh. Kata mati itu dua kali diulang di ucapannya ular. Contohnya nih, saya kasih tahu nih supaya paham ya. Yang mana yang saya maksud perkataannya. Nah ini. Lo mot temutun. Nah, tetapi bedanya, kok hilang bro? Iya sebentar, saya salah pencet. Ya, tetapi bedanya di mana? Itu lo mau temutun, ya kan? Nah, di ayat 2 dikatakan nah nih di ayat 2 itu dikatakan cuman satu kali, bahasanya pen temutun, tidak akan mati. Kata mati cuma satu kali, sementara ular mengulang kata itu dua kali, sama seperti Tuhan mengucapkan kepada Adam. Jadi apa yang ada Tuhan konfirmasikan kepada Adam sama seperti ular mengkonfirmasi kepada Hawa. Tuhan mengatakan kepada Adam, janganlah kamu makan atau raba buah itu, karena pada waktu kamu memakannya, pada hari bayom akhalha mot tamut. Sama seperti yang ular tadi sampaikan. Nah, ini dia. Lo mot tamutun. Ya, kata mot tamutun itu karena gendernya feminin kan, dia mengucapkan kepada perempuan. Nah, tapi kalau dalam bahasa aslinya motamut. Jadi kalau kata motamut itu pengulangan yang sangat tegas. Jadi orang yang memakan buah itu sudah pasti dia mati. Tuhan tidak mungkin berbohong mengenai itu. Nah, buktinya ketika mereka makan buah ini, nah, ya kan? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dia tidak menyebutkan bahwa dia telanjang gitu loh. Dan kamu akan, ya bukan telanjang ya intinya. Dia tidak menyebutkan bahwa dia punya pengetahuan setelah dia memakan buah itu. Dia hanya mengatakan, dan kamu akan menjadi seperti Allah gitu loh. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berarti di situ kan dia udah mulai muter-muterin firman Tuhan tuh bro. Ya, tapi pertanyaan saya tadi, bagaimana mungkin ular tahu tentang hal ini? Coba kita berlogika. Ya, ular tahu ya karena pernah diucapkan Tuhan kepada manusia gitu loh. Tapi ketika Tuhan mengucapkan itu, tidak di depan ular. Kan, ya, kan ular tahu gitu loh. Ya dia kan ya, apa ya? Biarpun nggak di depan ular, ya kan roh bro. Ya karena roh ya mungkin aja dia pada waktu diomongin itu si iblis itu dengar gitu. Oh gini toh. Gitu loh. Kalau menurut Pak Tom gimana? Mungkin Bro Tom tuh lebih tahu. Belum bisa saya simpulkan karena Tuhan berbicara juga bisa dalam hatinya sih ya kan. Ya. Nggak harus kedengaran. Oke.
Sekarang saya menyampaikan satu argumentasi. Bagaimana tuh ular tahu ya? Tadi kan kita sudah lihat literasinya antara kata arum dengan arumin itu satu kata yang berkaitan ya. Cerdik, licik, penipu, dan telanjang ya kan? Dua kata ini berhubungan. Kenapa? Bagaimana ular tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Argumentasi saya seperti ini. Padahal bahwa sebetulnya yang pertama kali memakan buah itu adalah si ular. Saya juga. Bagaimana kok bisa begitu? Karena ketika ular memakan buah itu dia menjadi punya pengetahuan sehingga dia disebutkan sebagai yang paling cerdik. Nah, di sini kan dikatakan kan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Gitu loh. Nah, kata paling cerdik ini, kalau mestinya dia paling cerdik, dia tidak akan bisa dikuasai oleh manusia. Tetapi kecerdikan yang dia dapat ini justru karena dia pertama kali yang melanggar dan memakan buah ini. Sehingga dia punya pengetahuan tentang yang Tuhan katakan. Gitu loh. Nah, di ayat 5 ini bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Pengetahuan yang didapat oleh ular ini justru karena ular duluan yang memakan buah itu. Gitu. Gimana kira-kira? Maka dia duluan yang jatuh dalam dosa dong. Ya? Ya. Gimana, Bro? Berarti dia duluan yang jatuh dalam dosa. Iya. Tapi kan perintah itu bukan diomongin ke ular, tapi ke Adam. Tuhan pasti ngomong ke semuanya. Apalagi ke Adam. Gitu loh. Loh, kalau nanti yang makan itu kambing? Sekarang kan gini. Yang pasti Tuhan juga ngomong ke kambing. Tak boleh dimakan buah itu. Ya nggak ada yang makan kan? Kambingnya nggak bisa ngomong ya kan? Makanya saya tanya, kenapa ular itu selain manusia, ular itu bisa berbahasa? Kenapa yang animal yang lain itu nggak berbahasa, nggak bisa mengatakan, maksudnya berkomunikasi dengan Adam dan Hawa? Berarti gini dong sis. Kan waktu Adam ngasih nama-nama itu kan dia komunikasi sama hewan-hewan. Pasti hewan-hewan itu bisa mendengar kata Adam dan mengerti apa yang dimaksud oleh Adam dong. Oh, beda, Bro. Dong. Ketika Tuhan membawa binatang, semua hewan itu di taman itu kepada Adam, Adam hanya melihat. Literaturnya begitu. Adam hanya melihat dan menamai hewan-hewan itu. Demikianlah nanti mereka akan disebut. Nggak ada kalau kita bilang. Jadi tidak ada kata komunikasi antara hewan dan Adam. Adam melihat, lalu kemudian Adam mencari pendamping yang sepadan, kan, penolong yang sepadan, dan dia tidak menemukannya, karena ular itu sudah berpasangan semua. Iya. Jadi, dan selain itu dia juga kan cuma yang kita baca di Alkitab itu, yang telah ditulis itu, bahwa cuma ular aja yang bisa maksudnya berkomunikasi dengan Hawa dan Adam. Adam juga komunikasi yang ada. Nah, jadi benang merah dari kata cerdik, ya, dari kata licik tadi, dengan kata telanjang itu ini, bahwa ular sudah lebih dulu memakan buah itu sehingga dia dapat mengkonfirmasi kepada Hawa bahwa tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, maka kamu akan terbuka, gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah lebih dulu tahu. Makanya dia bisa berkata kepada Hawa gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, di ayat 6 itu dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula menarik hati dan seterusnya, gitu kan? Nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ada nggak terjadi sesuatu ketika dia mengambil dari buahnya dan memakannya? Nggak ada kan? Dia nggak mati gitu loh. Dan dia juga belum tahu kalau mereka berdua yang bisa berkata-kata lagi gitu. Maksudnya lebih
apa yang dimaksud dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu dia cerdik gitu. Iya. Nah, ini kan yang kata ini kan statement yang selanjutnya nih, ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, ketika suaminya memakannya, baru dosa itu terkonfirmasi, kesalahan itu mulai terkonfirmasi. Maka terbukalah mata mereka berdua. Tadi ketika Hawa memakan buah ini, nah di sini dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik dan untuk dimakan dan sedap kelihatannya kan. Nah, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Ketika dia memakan ya. Nah, ketika dia memakannya, nggak ada apa-apa kan? Dia nggak mati, gitu. Jadi nggak terjadi apa-apa. Tetapi ketika diberikan kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya, nah, Maka terbukalah mata. lihat di ayat ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dari sini Pak, apakah ini berhubungan bahwa keluarga Adam, maksudnya Adam itu adalah kepala keluarga dan dia salah satunya manusia dan ciptaan Allah, ya kan? Nah dari situlah kalau kepala keluarga juga melakukan dosa, berarti semuanya ya kena juga gitu loh. Sorry, Mungkin saya tutup dulu screenshotnya ya. Ya. Kayaknya suaranya sis nggak terlalu kedengaran sama saya. Oh. Gimana? Maksud saya begini, kalau dari ini kan, maka terbukalah mata mereka. Nah, berarti saat Hawa makan kan nggak apa-apa, ular makan nggak apa-apa, Ya. makan nggak apa-apa. Tetapi Adam bermasalah sekali. Ya, kan? betul. Nah. Berarti begini, saya mikir ini mungkin karena Adam itu adalah salah satu manusia yang diciptakan Allah, sehingga dia tuh kalau satu keluarga itu melakukan dosa berarti semuanya kena gitu loh Pak. Iya, ya bisa ditafsirkan demikian. Karena apa? Karena Tuhan mengucapkan firman itu kepada Adam. Jadi ketika Adam mengkonfirmasi kejadian itu, maka dosa itu jadi terkonfirmasi dia. Gitu. Nah, itu kenapa kok kemudian kata arum itu tuh bisa diartikan sebagai licik dan bisa diartikan sebagai telanjang karena kedua kata ini berkaitan gitu. Dan tafsiran saya juga Pak masuk ke ini ke PB-nya Perjanjian Baru kan. Nah, bahwa Kristus maksudnya Kristus mati untuk sekali dan untuk semua orang. Berarti sama saat Allah menciptakan manusia yang Adam yang pertama dengan Allah maksudnya di tubuhnya Yesus Kristus itu. Berarti sama dong. Samanya di mana? Samanya yaitu ada perintahnya Tuhan gitu. Perintahnya yaitu jangan maksudnya mati untuk sekali dan hidup bersama gitu. Dan sedangkan dari kepala Adam ini ya kepala keluarga sebagai Adam dia tuh saat melakukan dosa ya semuanya kena juga. Iya, ya betul. Makanya itu jadi yang mengkonfirmasi dosa itu adalah Adam. Karena firman itu diucapkan kepada Adam gitu. Jadi ketika Hawa memakan nggak ada terjadi apa-apa. Tapi ketika Adam memakan itu dosanya langsung terkonfirmasi gitu. Nah, maka terbukalah mata mereka berdua, ya kan? Nah, di sana mereka tahu bahwa mereka telanjang. Gitu. Jadi kata telanjang dengan kata licik itu ada benang merahnya bahwa kalau dalam argumentasi saya
ularlah yang pertama kali memakan buah itu sehingga dia bisa mengucapkan kepada Hawa, ya kan, bahwa dia bilang pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka gitu loh. Artinya kecerdikan ular itu didapat ketika dia memakan buah tersebut. Iya. Baru dia bisa mengatakan kepada Hawa. Ya, saya Nah, pikir karena di makanya ayat sebelumnya kan saya- dikatakan begini. Di Heeh. ayat sebelumnya dikatakan Halo. iya, Ya. di ayat Makanya sebelumnya kan, ya halo? Pak, saya begini, makanya saya bingung kenapa dikatakan di dalam Taman Eden ini cuma ular bisa ngomong, lalu dia ular yang cerdik. Apa maksudnya, dari mana dia hubung benang merahnya itu? Ya dari seperti yang tadi Pak Lukas sharing ini. Jadi saya mengerti ini. Jadi benang merahnya di situ. Ya, ya ini sih argumentasi saya ya. Tapi kalau kita lihat kita lihat dalam literasinya ya, secara pesyatnya, lalu kita maknai gitu. Taruhlah ini bukan deras tapi remes ya. Kita maknai dan bisa ketemu benang merah dari perkataan Arum dengan Arumim itu gitu. Bagaimana mungkin kemudian di satu perikop yang padat ini menceritakan beberapa kejadian-kejadian yang tak terduga. Contohnya di ayat satunya dikatakan adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, gitu kan. Nah, setelah mukadimah yang menjelaskan bahwa ular itu adalah cerdik, baru masuk kepada ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan, gitu kan. Dan kemudian cerita ini mulai berlanjut gitu loh. Ada diskusi antara ular dengan perempuan. Oh, si perempuan bilang bukan, pohon-pohon ini boleh kami makan kecuali pohon yang di tengah, gitu kan. Nah, itu Tuhan memang berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buah itu nanti kamu mati. Kata mati yang dipakai cuma satu kali oleh Hawa. Padahal di ayat selanjutnya iblis mengkonfirmasi yang Tuhan sampaikan kepada Adam sama seperti yang iblis sampaikan kepada Hawa gitu loh. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Majasnya sama. Majas tautologia extremely. Tetapi ketika Hawa mengatakan nanti kamu mati, itu tidak ada majas di situ. Itu hanya pernyataan biasa bahwa tidak boleh dimakan gitu. Nanti kamu mati. Gitu. Tetapi apa yang ular katakan dengan apa yang Adam katakan itu kata matinya sama. Kata matinya diulang 2 kali. Artinya ular tahu firman itu. Benar nggak? Coba menurut teman-teman. Benar nggak Tuhan tahu iblis tahu firman? Lewat. Tahu, bro. Ya kan? Karena kata mati itu diulang 2 kali. Jadi majasnya disampaikan oleh si iblis. Sama seperti Tuhan menyampaikan kepada Adam, gitu ya. Kata mati itu. Nah, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kan? Tetapi Allah mengetahui, dia mengatasnamakan Allah nih, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Nah, kan ini sebetulnya lucu ya. Bagaimana mungkin ular bisa tahu efek dari memakan buah itu terjadi seperti apa gitu. Lucu kan? Coba, aneh nggak? Karena dia kan sudah tahu firman Tuhan, bro. Ya, bukan itu sebetulnya. Karena dia sudah makan buah itu duluan. Oke. Gitu. Tetapi kalau dia makan buah itu, larangan itu kan bukan tertuju sama dia. Ya, Dan betul. enggak bahwa dia ada tertulis kalau makan buah itu akan mati, itu berarti dia dengar dong, istilahnya dia tahu Tuhan Yesus ngomong begitu. Ya, kepada Adam. Ya. Nah, di mana kemudian
masalah ini kemudian menjadi meruncing, masalah itu meruncing di Kejadian 3 ayat 15. Ya kan? Nah, ini salah menyalahkan nih. Adam berkata, yang Adam ke Hawa itu kan. Ya, dia bilang, oh gara-gara Hawa nih. Ya, perempuan Letakkan di sampingku itu kan. Ya, terus kemudian Hawa menyalahkan, oh gara-gara ular nih saya diperdaya oleh ular. Lalu Tuhan kemudian memperuncing, mengkonfirmasi perselisihan mereka itu dengan permusuhan yang kekal. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah ular pun disebut mempunyai keturunan. Artinya ular memakan buah itu, ular tidak punya resiko mati. Karena kata mati hanya disebutkan kepada Adam. Nah, Adam pun di sini disebutkan bahwa kamu akan mempunyai keturunan dari perempuan ini, gitu loh. Artinya Adam dan Hawa pun sama-sama dengan ular, kondisinya tidak akan mati, gitu. Kenapa? Karena ada keturunan. Nah, hewan yang lain. Hewan yang lain kan nggak disebutkan di sini. Ya pertikaian yang disebutkan antara Adam, ular dan Hawa kan. Begitu. Nah, ada kutukan di ayat ke-16-nya. Kutukan susah payah mengandung, gitu kan. Dan kesakitan gitu. Dan engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas kamu. Disinilah kata berahi pertama kali muncul. Di dalam konteks hubungan suami istri ya. Nah, itu. Gitu. Nah, di ayat ke-17-nya lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan dimakan padanya, maka terkutuklah tanah oleh karena engkau. Kenapa tanah yang dikutuk? Karena Adam diciptakan dari tanah. Benar. Oke. Ya kan? Nah, sekarang gini, Bro. Kan tadi istilahnya keturunan, ya kan? Pada waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, berarti dia tahu dong di dalam Hawa sudah ada benih. Karena sudah ngomong, aku akan susah payah melahirkan. Berarti kan dia sudah tahu dia. No, belum. Tapi itu nubuatan. Kan Tuhan Yesus enggak dengan cara dia ngomong begitu, berarti Tuhan Yesus istilahnya di dalam di dalam Hawa itu sudah ada keturunan Adam dan Hawa dong. Belum. Ini kan baru dikatakan mengenai permusuhan kan. Iya, permusuhannya kan tersirat di situ, Bro. Nah, di sini kau nanti akan susah payah waktu melahirkan kan. Artinya, bagaimana Tuhan tahu terkonfirmasi seperti itu bahwa kau akan susah payah karena si Hawa sudah tahu di dalamnya sudah ada keturunan mereka. Akhirnya susah payah nanti dia untuk bersalin dong, gitu dong. Belum. Di mana itu narasinya kan gitu, Bro. Coba narasinya kan gitu. Sekarang kita buka Kejadian 4. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Kalau tadi kan belum ada. Tadi baru dikatakan keturunanmu dengan keturunan si ular akan ribut. Gitu kan, saling mengingat. Sekarang gini, Bro. Kan dia dibilang pasangan yang sepadan. Itu kan unlimited time, Bro. Nggak ada waktu di dalamnya. Mereka di dalam taman itu ngapain? Nah, belum ada hubungan apa-apa di dalam taman. Kan di situ tutulan beranak cucu lah dan kuasailah bumi. Nah, beranak cucunya ini di Kejadian 4, Bro. Kejadian 4 ayat 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan pada waktu ditempatkan si Hawa dengan si Adam, kan dibilang beranak cuculah dan kuasailah bumi, gitu loh, Bro. Oh, itu di Kejadian 1 ayat 26 dan sampai 30. Tapi kan belum jatuh dalam dosa. Iya, betul.
berarti kan ya gini loh. Apa ya? Ya maksudnya kan mestinya di dalam taman itu mereka sudah beranak pinak gitu kan? Enggak, maksudnya istilahnya mereka melakukan hubungan itu sudah ada gitu loh. Dan tidak dipandang dosa gitu loh. Belum ada bro. Karena kalau sudah ada hubungan di situ pasti Kan Hawa unlimited time bro, maksudnya unlimited. Bagaimana caranya waktu unlimited time itu ya, mereka nggak ada narasi itu gitu loh. belum ada relasi intercourse di dalam taman itu antara Adam dan Hawa. Karena apa? Karena mereka belum sadar kalau mereka telanjang. Loh, terus untuk apa dibilang pasangan sepadan bro? Ya pasangan sepadan itu tuh hanya sebagai penolong. Terus kenapa harus ada perintah beranak cucu lah? Ya beranak cucunya itu di berikutnya. Gitu loh. Mungkin begini. Perintah beranak cucu itu berlaku sebelum Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Bisa saja kemudian bahwa peristiwa itu akan terjadi. Jadi Adam dan Hawa ini akan beranak cucu di dalam taman itu gitu. Ya, artinya hubungan mereka itu sudah ada dan dianggap kudus gitu loh, bro. Oh, hubungan suami istri itu? Iya, karena kan yang menempatkan Tuhan di sampingnya. Ya bisa saja, karena secara literalnya kan tidak tertulis. Ya, kalau terus ngapain mereka gitu maksudnya? Ada perintah beranak cucu, terus mereka di waktu unlimited time. Terus ngapain mereka gitu loh? Iya, itulah dia. Analogi bro, kan gini, nalar aja kan, nalar maksudku nalar yang notabene itu juga legal. Kan nggak salah juga karena ada perintah beranak cucu lah bro. Kecuali nggak ada kecuali perintah itu keluarnya pada waktu mereka terusir dari Taman Eden. Oke, aku paham itu. Kalau seandainya ada juga nggak heran kan dia disahkan sama Tuhan. Maka dari itu ku bilang artinya pada waktu apa istilahnya waktu Tuhan Yesus bilang kau akan susah bersalin karena sudah tahu gitu loh si Hawa ini ada benihnya si Adam gitu loh. Enggak lah, karena belum sampai di dosa kan Pak Lukas ya. Ya kalau seperti emang beranak cucu berdosa kan enggak? Enggak, kalau seperti itu kenapa kok baru di Kejadian 4 dibahas bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Nah, yang unik itu, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Gitu. Enggak, mungkin waktu itu seperti proklaim gitu loh. Tuhan memproklamkan bahwa pasangan ini akan berkembang biak atau menghasilkan. Ya, mereka unlimited time, sis. Hah? Ya, saya paham unlimited time itu maksudnya. Loh, terus ngapain dia? Misalnya kita ngomongin dalam waktu sekarang nih ya, dalam renggang waktu gitu. Satu hari itu ngapain aja? Ngomong-ngomong toh. Kan gak mungkin juga gitu loh. Tapi kan begini bro, kita kan bukan anak sekolah minggu lagi ya kan. Betul. Maka dari itu, boleh dong kalau aku menalar seperti itu. Karena tertulis gitu loh. Beranak cuculah. Kalau kecuali kata-kata beranak cuculah itu nggak ada pada waktu mereka jatuh dalam dosa. Artinya hubungan itu memang kudus adanya karena mereka disatukan oleh Tuhan gitu loh. Ya. Bisa saja itu. Itu kan tafsiran kan. Ya. Kalau tafsiran terus ngapain Tuhan Yesus ngomong gitu, bro? Aku jadi bingung kalau dibilang itu tafsiran. Terus ngapain Tuhan Yesus ngomong begitu gitu loh? Iya, itu tafsiran kan. Karena gini, kata manusia itu bersetubuh itu di Kejadian 4 ayat 1 baru ada setelah peristiwa memakan buah itu terjadi. Ya kan? Nah, itu gimana ya?
Ya. Itu juga bisa ku terima, masalahnya itu juga tertulis, jadi nggak bisa ku bantah juga, bro. Tapi kalau kalian bantah juga pernyataan bahwa beranak cuculah itu baru terjadi pada waktu jatuh dalam dosa, nggak bisa juga dong. Saya nggak membantah itu, tetapi makanya saya katakan itu tafsiran. Karena tidak tertulis. Yang tertulis itu setelah kejadian itu terjadi, baru tertulis. Benar nggak? Bisa saja kemudian jadi di Taman Eden ya. Kalau ada pertanyaan, bersetubuh itu dalam suami istri kudus atau tidak? Pertanyaannya kayak gitu bagaimana? Jadi begini, Bro Spektor. Hubungan suami istri yang kudus atau tidak itu tidak bisa dikaitkan dengan peristiwa ini. Kenapa? Karena hubungan yang dikuduskan, yang dimaksudkan dengan hubungan yang kudus atau halal itu artinya dalam konteks sosial. Kita mulai mengenal lembaga perkawinan, ya kan? Setelah setelah kondisinya itu sudah modern seperti sekarang gitu. Baru ada lembaga-lembaga perkawinan, baru kemudian aku belum struck, bro. Belum struck ini, bro. Beda dengan ini yang kemarin itu yang soal wanita dan perempuan. Karena aku belum bisa. Kalau kemarin itu udah clear, itu udah struck aku. Nah, sekarang ini belum terjawab gitu loh, bro. Maksudku artinya kalau dibilang bersetubuh itu kudus, berarti di Taman Eden mereka bersetubuh. Tapi tidak tertulis. Karena apa? Karena itu tidak ada menyatakan suatu perbuatan dosa. Karena apa? Kalau ditertulis pada waktu dia jatuh dalam dosa, karena tertulis, birahilah kau terhadap suamimu. iya. Itu coba makanya tertulis bersetubuh gitu loh, bro. Coba pendapat Pak Tom, kita dengar pendapat Pak Tom. Gimana Pak Tom? Kalau pendapat saya begini, saya punya penafsiran tersendiri termasuk kata arum itu telanjang dikenakan pada ular, terus setelah kejatuhan terus itu. Jadi ada ininya, saya butuh waktu untuk menjelaskan itu kalau dari versi saya. Silakan bro, silakan. Tapi saya mengkritisi dulu, mungkin lain waktu aja kalau saya menjelaskan versi saya ya. Saya mengkritisi dulu penjelasan Pak Lukas. Misalnya fokus saya di ular itu kan yang duluan makan itu. Nah, tapi efeknya itu ular sudah jadi cerdik. Nah, Hawa lebih duluan makan juga buah itu, baru dia kasih ke Adam. Nah, setelah Adam makan baru terkonfirmasi semua dosa itu. Jadi, tapi kenapa ular duluan cerdik? Hawa nggak cerdik duluan kan gitu kan? Nggak terbuka duluan matanya kan? Kan begitu, Pak Lukas ya. Paham ya Pak ya? Maksud saya, saya dari penjelasan Pak Lukas itu. Jadi kalau saya memperhatikan penjelasan ini, artinya kondisi ular itu sudah jadi cerdik, sudah total terbuka matanya, padahal Adam belum makan. Tetapi kalau Hawa tunggu Adam makan baru terbuka matanya kan begitu. Nah, padahal ular sendiri ini berada di bawah otoritas manusia kan. Nah itulah makanya pertanyaan saya tadi pertama, apakah ular ini duluan berdosa sehingga dia dirasuk oleh iblis, atau iblis ini menjelma jadi ular. Cuma masalahnya kalau iblis menjelma jadi ular, kena ular benar-benar kena kutuk kan begitu kan. Nah itu jadi persoalan gitu. Tetapi saya fokus yang dari penjelasan Pak Lukas saya dulu tadi gitu. Kenapa bisa ular mengerti duluan, Hawa belakangan gitu setelah ada makan kan gitu. Jadi kan tidak inline ini
case-nya Pak kalau seperti itu. Nah, Itu kira-kira. ya, oke. Sekarang begini, mungkin nggak ketika Tuhan mengatakan jangan dimakan buah kepada semua makhluk yang ada di taman, Kalau saya lihat sih pada Adam, kalau dari informasi yang di Alkitab. ya tidak ada literalnya kan, itu kan hanya tafsiran. Tapi mungkin nggak kejadian itu terjadi ketika Tuhan mengucapkan itu kepada Adam, semua makhluk yang di taman itu juga mendengar gitu. Bisa aja enggak, karena Tuhan itu bisa berbicara dalam hati, Oke. enggak perlu kedengaran semua. Kalau tidak, kenapa kok hanya ular yang bisa cerdik dan dia bisa tahu apa efek dari memakan buah itu? Nah, iya. Cuma kalau premis Pak Lukas penjelasannya begitu tadi, berarti Hawa pun harusnya tahu duluan dong sebelum Adam makan kan begitu. Tapi kasusnya malah setelah Adam makan baru terbukalah dua-duanya kan begitu. Kalau premis saya begini Pak Tom. Jadi Iya. masing-masing ini, kalau tadi pertanyaan saya, mungkin nggak ketika Tuhan mengucapkan jangan dua buah dari pohon yang di tengah-tengah ini jangan kamu makan buahnya karena pada saat kamu makannya kamu mati. Pada saat itu Hawa belum ada kan? Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau seandainya pernyataan itu Tuhan sampaikan di depan Adam dan semua makhluk yang ada di situ, ya kan? Nah, jadi semua makhluk tuh tahu. Tadi ada pertanyaan dari Bruce Blackburn, kenapa kambing nggak ikut makan? Kenapa sapi nggak ikut makan? Gitu loh. Kalau mereka juga ada di taman itu. Nah, argumentasi saya ini tafsiran ya. Argumentasi saya bahwa ketika Tuhan mengatakan pernyataan itu kepada Adam, semua makhluk di situ mendengar. Jadi maklumat itu pun berlaku buat mereka sebenarnya. Makanya nggak ada yang nyentuh buah itu, kecuali ular, ya kan? Nah, karena ular sudah bersalah duluan, hanya ular yang bisa dirasuki oleh iblis saat itu untuk mengganggu Hawa. Gitu. Nah, kenapa kok ketika Hawa memakan, itu tidak terjadi apa-apa? Karena di saat itu disampaikan, Hawa belum ada. Hawa belakangan baru ada. Nah, Hawa mendapat pernyataan itu dari Adam. Buktinya apa? Buktinya penyampaian yang ular sampaikan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sama dengan yang didapat oleh Adam. Sekali pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Majasnya sama. Majas yang disampaikan oleh ular dengan majas yang disampaikan oleh Adam itu majasnya sama gitu. Tetapi di Hawa mengkonfirmasi pernyataan ular itu berbeda majasnya. Gitu. Kata matinya cuma satu kali, tidak diulang 2 kali gitu. Tidak ada sesuatu yang penting dalam pernyataan itu. Gitu. Majasnya berbeda. Maka saya meyakini ketika Adam menyampaikan kepada Hawa menangkap dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga dia hanya mengonfirmasi apa yang ular katakan. Pastilah kamu mati. Itu dalam majas yang biasa. Sementara ular sudah mengatakan dengan sebenarnya sekali-kali gitu. Kamu tidak akan mati. Majasnya sama gitu. Walaupun dia memutarbalikan faktanya gitu. Padahal ular tahu. Kenapa ular tahu? Karena ketika ular makan buah itu, ular juga nggak mati gitu. Kalau Adam nggak makan itu buah, mungkin nggak kondisi Hawa terjadi seperti itu dan kondisi ular terjadi maksudnya nggak terjadi seperti itu. Iya, kalau saya merasa begitu. Kutuk jatuh kan ke ular juga, ke Hawa juga setelah Adam makan kan begitu. Kalau untuk ular, saya rasa ular sudah tahu duluan Pak.
mata dia sudah terbuka duluan gitu. Kenapa? Karena ular sudah lebih dulu makan buah itu dan dia tahu apa konsekuensi dari makan buah itu gitu. Nah, tapi kenapa dia ini nggak kehilangan kaki gitu? Oh, bukan itu konsekuensi yang disebutkan Tuhan. Konsekuensinya adalah mati sebenarnya. Dan ular menyatakan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kenapa? Karena ketika ular memakan buah itu, buktinya ular nggak mati gitu. Oh gitu. Jadi kan enggak serius bilang mati gitu. Bukan nggak serius, mati sih tetap mati. Toh pada kenyataannya ular pun mati gitu kan. Ada sampai umurnya dia akan mati. Gitu. Cuman kan kita nggak di sini pertama nggak disebutkan umur berapa ular mati. Lalu tidak disebutkan juga mengenai ini. Nah, tapi kepada Adam itu kan mati jadi. Umur 900 sekian dia mati kan. Iya, tetapi kata hari pada hari kau memakannya kan berarti itu juga sudah berkurang otoritasnya Tuhan, Pak Lukas. Iya, betul. Saya Pada setuju. hari kamu makan gitu. Tuh. Nah, karena konsekuensi itu, kenapa dia enggak mati? Nah, kenapa harus semua yang kangen kan? Tapi untuk terbuka pikiran, pinter jadi cerdik, itu bisa duluan gitu loh. Gitu loh maksud saya, Pak. Ya, jadi gini Pak Tom. Kalau argumentasi saya, kata cerdik atau kata licik itu sebagai bentuk terbukanya mata ular. Artinya cerdik, kata cerdik penipu full itu tadi itu konsekuensi dari makan buah itu kan salah satunya, Pak. Iya, betul. Kan? Nah, kenapa sudah dimiliki ular duluan? Konsekuensi yang lain misalnya mati tidak langsung dimiliki ular itu, harus tunggu Adam. Gitu. Ya, karena gini, karena firman itu dikonfirmasi kepada Adam. Tuhan mengucapkan firman itu kepada Adam gitu loh. Tidak kepada semua binatang. Artinya gini. Artinya gini. Setelah Adam makan. Ya, artinya begini Pak Tom. Artinya memang hewan di seluruh taman itu mendengarkan Tuhan berfirman kepada Adam. Tetapi konsekuensi dari kesalahan itu hanya kepada Adam gitu. Tidak kepada yang lain. Maka ketika ular memakan buah itu duluan, ular langsung terbuka matanya. Sebagai bentuk keterbukaan matanya itu dia menjadi licik, menjadi cerdik, menjadi tahu mana yang baik, mana yang benar. Gitu. Jadi dia udah duluan. Iya, berarti itu konsekuensi satunya itu kan setelah makan buah. Ya, betul. Konsekuensi berikutnya yang disebutkan oleh Tuhan. Kalau yang konsekuensi yang terjadi yang itu nggak disebutkan oleh Tuhan, tapi konsekuensi berikutnya yang disebutkan Tuhan mati kan. Ya. Nah, kenapa untuk konsekuensi yang lain itu misalnya ular jadi cerdik itu bisa duluan terjadi, tetapi konsekuensi mati enggak gitu, harus tunggu ada. Ya, kan gitu, karena konsekuensi mati itu hanya dibebankan kepada Adam, Pak. Tidak dibebankan kepada hewan yang lain. Gitu. Maka ketika Tuhan mengucapkan itu, saya sangat yakin bahwa semua hewan di situ mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tetapi konsekuensi dari pelanggaran itu hanya kepada Adam. Gitu. Tidak kepada hewan lain. Makanya tidak ada binatang lain yang memakan buah itu. Kecuali ular yang kemudian ular menjadi cerdik. Iya. Berarti ini pertama ular itu adalah benar-benar ular ya Pak ya?
Iya, benar-benar ular, Pak. sama iblis gitu. Tapi kemudian fisik ular itu yang dipakai dalam penggambaran iblis ini kitab Wahyu kan? Iya, cuma masalahnya gini, semua yang di bawah otoritas Adam itu kan digambarkan semuanya bisa bisa setelah Adamnya jatuh, tapi ini kan kondisinya ini ular ini bisa gitu loh, bisa terjadi begitu padahal dia di bawah otoritas Adam kan. Itu kan sebenarnya persoalannya, Pak. Persoalannya di situ. Otoritas Adam ini maksudnya adalah berkuasalah kamu terhadap binatang di udara ya. Termasuk gini, tunggu dia jatuh, misalnya gini, seandainya si Hawa makan itu buah, ya, Adam tidak makan, apakah ada pengaruhnya? Tidak ada pengaruhnya. Nah itu, apakah ada Nah, pengaruhnya juga ke ular, Pak? sekarang gini, kenapa ular menunggu Hawa dulu untuk mengucapkan pernyataan tersebut? Kenapa nggak ular ngomong ke Adam? Gitu. Kenapa kok ular ngomongnya ke Hawa? Gitu. Nah, kenapa nggak ngomong ke Adam? Karena ular tahu Adam itu punya otoritas atas mereka. Gitu. Itu yang pertama. Nah, jadi si Adam nggak bakalan mungkin bisa diganggu. Gitu. Dan yang kedua, karena ular tahu bahwa firman Tuhan itu disampaikan kepada Adam, bukan kepada yang lain, tetapi yang lain mendengar, ada di tempat yang sama. Nah, hanya saja ketika Adam memakan buah itu, yang menjadi yang terpapar oleh konsekuensinya adalah Adam, karena Tuhan mengucapkan langsung kepada Adam gitu. Larangan itu kan, itu Pak. Banyak pentingnya sih Pak kalau itu begini. Kalau seandainya misalnya Hawa sudah ditentukan seperti itu, berarti memang dia diciptakan untuk jadi kelemahan buat Adam. Kan seperti itu. Maksudnya? Jadi sepertinya Hawa ini memang diciptakan akan jadi kelemahan buat Adam. Oh, jadi kelemahan buat Adam? Iya dong, karena kan karena mending Adam aja, nggak usah Hawa. Iya, jadi kalau argumentasi saya yang pertama kan gini, kenapa kok ular tidak ngomong ke Adam? Yang pertama, ular tahu kalau mereka itu di bawah otoritasnya Adam, kan? Karena Adam kan diberikan kuasa, itu satu. Yang kedua, firman Tuhan itu sudah disampaikan kepada Adam di depan mereka semua. Itu yang kedua. Iya, begini Pak. Gini ya. Berarti ada kemungkinan begini bahwa kalau si Hawa jatuh, belum tentu Adam jatuh. Kalau Adam tidak memakan buah itu. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya jatuh ini perlu kita maknai kan. Kalau tidak ada Hawa, mungkin nggak Adam jatuh? Kalau tidak ada Hawa, nggak mungkin Adam jatuh. Wah, saya berbeda. Iya, karena ya memang perempuan itu kan untuk jadi penolong. Ya gini, kenapa kok saya bilang Adam tidak mungkin jatuh kalau nggak ada Hawa? Karena Adam sudah diucapkan itu oleh Tuhan. Tetapi gini Pak, ucapan seorang suami kepada istrinya itu, ini belum ada dosa ya. Itu ditangkapnya Hawa itu seotoritasnya kayak gimana gitu? Ya itu buktinya. Hawa hanya mengatakan kata mati itu satu kali gitu loh. Nah, kalau saya berpikir gini, kalau Hawa jatuh, udah pasti Adam jatuh. Jadi tanpa Hawa pun Adam pun bisa digoda. Nah, begini Pak Tom. Kalau Hawa itu bukan jatuh bahasanya sebetulnya ya.
Jadi begini, ketika iblis menyampaikan argumentasinya kepada Hawa, Hawa kan menegaskan apa yang dia dengar dari Adam. Hawa bilang, tidak, sekali-kali tidak demikian. Sekali-kali janganlah kamu makan buah itu, apalagi kamu raba, karena pada saat kamu makannya, kamu akan mati, gitu kan? Nah, pada saat itu Sementara kemudian Lukas, ular mengkonfirmasi pernyataan Hawa. Ular bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Gitu. ya, pada saat jadi komunikasi antara ular dengan Hawa, Adam ada di situ atau di tempat lain, Pak? Adam mestinya ada di dekat-dekat situ. Nah, iya kan? Gimana Pak? Putus Jadi kalau tadi. misalnya waktu ular berbicara kepada Hawa, apakah ada di situ? Iya, kalau dia memberikan buah itu kan, itu dia pasti ada di dekat-dekat situ kan. Hanya saja mungkin Adam tidak mendengarkan percakapan itu. Itu tafsiran kan, karena tidak ditulis. Iya kan? Terus pertanyaan gua, ketika Hawa ambil itu buah, dia makan, dia kasih suaminya, pasti kan suaminya nanya, kenapa kamu ambil ini buah? Atau buah ini apa? Dari mana? Berarti dia ngikutin dari awal. Nggak ada Ya, pertanyaan begitu juga kan? karena begini, karena ketika Hawa makan buah itu tidak terjadi apa-apa. Berarti waktu Hawa makan itu buah, Adam ada di situ. Ya, ketika Hawa makan buah itu lalu dikonfirmasi, diberikan kepada suaminya, baru di situ terkonfirmasi kan. Ya, pada saat memakan buah itu bisa saja Adam ada di situ. Iya, pada saat ular berbicara, apakah Adam juga tidak ada di situ atau ada di situ? Nah, kalau ada di situ, masa tidak dengar pembicaraan itu? Nah, itu Kan yang gitu, tidak Pak. tertulis, ya. Nah, kalau dia diam saja, berarti dia mengiyakan apa yang dibilang Hawa. Bisa jadi demikian. Iya, jadi makanya saya bilang, tanpa Hawa pun Adam bisa jatuh. Tanpa Hawa, Adam bisa jatuh. Alasannya apa? Iya. Ya karena kan pasti Adam di situ. Tapi buktinya sebelum itu Adam malah nggak menyentuh buah itu kan? Iya, tetapi kan pasti ada di situ, Pak. Maksudnya, Iya. ya Oke lah. Sekarang gini, sekarang Adam ada di situ. Ya. Satu. Dari semua apapun yang dibilang Tuhan cuma satu. Cuma itu. Jangan makan buah itu kan. Cuma satu gitu. Nah, satu itu pun Adam nggak bisa menjawab istrinya itu, enggak mungkin kan. Dalam jarak itu. Apakah si Adam ini lagi di mana, si Hawa lagi di mana, itu juga yang perlu dicek dulu. Nah, kalau dia sama-sama, ya tidak mungkin Adam nggak dengar kan. Kalau dia jarak jauh, itu kan buah itu diantarkan ke dia. Nah, apakah Adam nggak bertanya, langsung makan duluan? Kan gitu. Nah, ini berpengaruh juga nanti ke kalau si ular makan duluan itu buah, Pak. Itu. Kalau memang semua konsekuensinya tunggu si Adam jatuh. Tapi kenapa si ular cerdik duluan kalau memang hasilnya kecerdikannya itu dari makan buah itu gitu. Itu sih. Ya. Ya, bisa saja demikian, Pak.
Cuman kalau saya berpikir begini, sama seperti tadi ya. Jadi ketika yang Pak Tom permasalahkan kan adalah ketika Hawa dan bercakap-cakap dengan ular, pastilah Adam ada di dekat situ gitu kan. Nah, lalu kenapa kok Adam tidak mencegah kan gitu? Benar nggak, Pak? Bukan. Nah, gimana? Bukan. Fokus saya itu ini, Pak. Pertama, konsekuensi jadi cerdik dan konsekuensi mati. Terus yang berikutnya adalah ternyata untuk mengalami konsekuensi itu perlu otoritas dari Adam. Nah, kenapa untuk konsekuensi menyadari bahwa kamu akan terbuka mata dan tahu membedakan baik buruk yang dimiliki ular, itu sudah duluan tercapai sama ular, ya kan? Kalau memang dia makan buah pohon itu, tetapi harus butuh otoritas dari pelanggaran Adam dulu juga untuk konsekuensi yang lain gitu loh, Pak. Kan gitu. Di situ sih fokus saya. Coba boleh diulangi lagi Pak Tom? Agak terputus tadi. Jadi kan konsekuensinya begini. Konsekuensinya kan buah itu jadi cerdik, jadi tahu membedakan yang baik dan buruk kan begitu. Mati kan gitu, Pak. Ya kan? Nah, tapi untuk konsekuensi mati itu butuh otoritas Adam. Konsekuensi yang lain otoritas Adam, artinya maksudnya kejatuhannya Adam kan begitu. Iya. Nah itu jadi satu pertanyaan besar juga buat saya, satu pertanyaan besar. Gitu. Pertanyaannya yang mana, Pak? Nah, artinya kalau orang kan misalnya nih makan sambal, ya udah pedas aja. Habis pedas itu apalagi sakit perut kan. Bersamaan itu semua nggak tunggu kecuali memang ada otoritas nih, misalnya kayak kasus ini kan ada otoritasnya Adam kan yang ditunggu, dia harus jatuh juga kan gitu. Kenapa konsekuensinya setengah-setengah gitu kan, separuh duluan baru Adam yang ini lagi yang jatuh gitu kan. Seperti walaupun tidak dibilang kan ke Adam soal tahu terbuka mata dan sebagainya gitu. Kan di situ. Gimana Pak, keputus Pak? Iya. Putus ya. Putus. Enggak. Hilang Pak. Oh. Dulu ya besok saya bangun. Iya. Ya, ada berapa konsekuensi itu, tetapi konsekuensi itu kok harus ada salah satu konsekuensi Adam itu jatuh. Jadi konsekuensi gitu mati itu ya. Jadi saya mulai menangkap. Jadi konsekuensi mati itu hanya terjadi setelah Adam makan buah itu gitu ya Pak. Untuk mereka juga setelah terbuka mata tahu yang baik dan jahat kan si Hawa tunggu Adam kan begitu. Sedangkan si siapa ular kan juga sama gitu. Ular nunggu Adam juga. Dia udah makan, iya, yang untuk mati dia nunggu Adam kan, tapi untuk yang itu dia makan duluan. Iya, untuk jadi pinter dia makan duluan. Iya. Jadi argumentasi mengenai ular memakan duluan itu bisa diterima ya Pak ya. Saya nggak paham karena
konsekuensinya kok dia gara-gara makan buah itu dia jadi yang baik dan yang jahat kan Tuhan Allah. Itu kan alasannya dia. Nah, konsekuensi ternyata Hawa nggak dapat, namun setelah ada makan baru dia dapat kan begitu. Nah, sedangkan udah dapat duluan kan gitu. Kan gitu, Pak. Iya. Tapi kalaupun ya, misalnya penyampaian bahwa makan buah itu begini-begini akibatnya disampaikan ke Adam, binatang di situ anggaplah dengar semua. Berarti kan itu bukan perintah langsung ke binatang itu kan? Nah, walaupun belum diciptakan dari tulang rusuk Adam, tapi kan dia juga nggak menerima perintah langsung. iya. Tapi Adam yang menyampaikan itu ke dia. Dan saya rasa itu sama. Penjelasan Adam pasti sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan ke Hawanya. Gitu. Karena Hawa pun enggak bilang katanya kan gitu. Bukan enggak bilang katanya Adam, tapi dia bilang kata Tuhan kan. Gitu. Jadi ya untuk argumen itu di situ nanti titik poinnya yang lemah kalau saya lihat. Iya. Gitu. Penalaran bebas adalah kalau tidak ada data, ya. Iya. Ya. Ya ini tafsiran Bisa Pak. diterima. Tapi Tafsiran. gini, kayaknya kita bisa lanjutkan besok kayak jam malam. Iya. Iya Pak. Ya, masih. Yang rekam siapa ini? Bruce Blackwell ya? Bagus untuk materi ini. Tapi saya udah Iya, Pak, nangkap besok. poin yang Pak Tom sampaikan. Nanti coba saya cerna lagi pelan-pelan. Saya teliti lagi literaturnya seperti apa. Lalu nanti kita coba sambungkan gitu. Benang merahnya bagaimana gitu. Iya Pak. Iya. Jadi malam ini saya mengkritisi. Jadi besok Bapak sampaikan lagi. Mungkin saya kritisi. Mungkin lain waktu saya akan sampaikan juga. Menurut saya kan begitu. Pak Lukas mengkritisi kan. Jadi enak. Tidak ada masalah. Karena yang ranah yang dikritik itu adalah ranah tafsirnya. Bukanlah ranah literalnya. Nah, kalau literal kan nggak mungkin kita kritik karena memang tafsirnya. Iya betul. Kalau tafsirnya bisa dikritik. Karena saya pun sebetulnya mengkritik tafsir yang saya pikirkan gitu. Iya. Makanya saya nanya itu apakah ular itu penjelmaan atau ular asli? Itu kan. Ya, karena kan ada orang yang nafsu penjelmaan. Kalau dalam dalam literasinya itu betul-betul ular asli, Pak. Karena pas setelah Hawa menyalahkan ular itu, maka ular itu dikutuk kan. Iya. Sama dengan Adam dan Hawa dikutuk. Lalu kemudian mereka ini diperuncing masalahnya gitu. Tuhan bukan mendamaikan mereka, tapi Tuhan memperuncing masalah mereka menjadi Tuhan kan. Iya. Nah, jadi bisa sih, saya udah paham apa yang Pak sampaikan. Nanti coba kita bahas besok. Oke. Akan coba kunyah pelan-pelan dulu gitu. Tapi kalau apa yang saya sampaikan tadi, saya meyakini bisa saja demikian kan. Cuman kan kita mesti kita mesti lihat lagi nanti kan literaturnya seperti apa. Iya Pak. Oke. Iya. Oke, kalau udah tinggal 10 baterainya.
Ya, ya udah kalau gitu kita sambung besok ya Pak Tom ya. Bros Iya, Leclerc, iya Pak. Pak Iya, Chris. oke. Pamit. Oke. God bless. Jesus.